Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marseli Aulia Salsabila dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0531055579. Di sini saya akan membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dan counting sort untuk memenuhi tugas 2 dari struktur data. Lanjut aja kita buat programnya. Oke, langsung aja kita buat. Untuk soal yang pertama itu kita disuruh mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil menggunakan function merge sort. Langsung aja kita buat filenya. Kita namain soal 1. Kita buat kelasnya. Langkah pertama itu kita harus buat function untuk merge-nya. Kita buat dulu. Terus kita buat variabel buat menyimpan sisi yang kiri, terus menyimpan sisi kanan. Terus buat menyimpan sementara kita buat perulangan yang satu yang isinya itu terus buat yang satu lagi sisi kanan simpannya di array ini. Pasang itu kita bikin variabel untuk kita loop. Lalu kita buat perulangan yang dimana kondisinya itu 1 dan banjir 2.
itu yang ini dua array r plus Oke, untuk penjelasan function ini adalah yang pertama kita tuh buat variabel n1 dan n2 untuk menentukan bagian kanan dan kiri, menghitung lah ya. Terus kita buat array sementara untuk menampung bagian n1 n2 ini. Setelah itu kita salin satu persatu ke array yang udah kita buat ini, array sementara yang kita buat. Ini untuk array yang kiri, ini untuk array sementara yang kanan. Terus kita inisialisasi indeksnya, terus kita bandingin, melakukan while ini, perulangan while ini. Jadi di sini itu utamain yang lebih besar dulu, karena kan kita nyarinya yang descending. Kita bandingin elemen kiri dan kanan. Kalau kiri lebih besar, simpan ke array utama. Kalau kanan yang lebih besar, simpan kanan dulu. Oke, terus setelah itu jika sisi kiri masih ada dan belum habis, salin sisanya ke array utama ini. Begitupun juga yang sisi kanan. Terus lanjut aja, kita buat function yang kedua, yaitu function merge sort namanya. Sini ada in left, in right, if cari tengahnya. Nah, di function ini tuh ngecek apakah bagian array masih punya lebih dari satu elemen. Ini kalau misalkan iya, kita cari titik tengahnya yang namanya middle ini, lalu kita panggil merge sort untuk mengurutkan bagian kiri, bagian kanan secara terpisah. Terus setelah bagian ini diurutkan, kita panggil lagi merge sort untuk mengurutkan bagian kiri dan kanan secara terpisah. Ini sama aja sebenarnya. Terus ini kita panggil merge untuk menggabungkan dua bagian
tersebut menjadi satu bagian yang udah terurut. Proses ini terus berulang sampai seluruh arraynya terpecah dan menjadi sangat kecil. Kemudian disusun kembali menjadi array yang sudah terurut sepenuhnya. Terus kita buat untuk ngeprint arraynya print array. Kita print. Nah, terus kita buat. Oke, langsung aja kita buat function yang utamanya. Kita bikin 8 data, 45, 12, 78, 34, 8, 11, 3, 5. Kita print data sebelum diurutkan. Kita print array menggunakan print tadi udah kita buat. Terus kita ini data setelah diurutkan. Oke, langsung aja kita run. Terlihat di sini data sebelum diurutkan ini dan data setelah diurutkan ini. Oke, gitu aja untuk soal nomor 1. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang dimana soal nomor 2 itu mengurutkan data terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Oke, di sini kita langsung buat aja functionnya, namanya counting sort descending. Itunya itu in. Tambah kita cari
di sini itu langkah kerjanya itu yang pertama adalah kita mencari angka paling besar untuk menentukan array frekuensinya. Lalu setelah itu kita buat array yang fungsinya itu sebagai tabel frekuensi mulai dari angka 0 sampai angka maksimum. Terus setelah itu kita hitung frekuensinya, setiap angka yang muncul akan menambah nilai frekuensi indeks tersebut. Terus setelah itu kita susun kembali data yang udah dibalikin descending itu dari terbesar ke kecil. Oke, terus lanjut aja kita bikin function print array kayak tadi, copy aja. Setelah itu kita buat function utamanya, yaitu kita buat 8 data yang tidak urut, 7, 3, 9, 1, 4, 8, 2, 6. Lalu kita print sebelum sorting. Terus kita melakukan counting. Terus kita pilih data setelah sorting. Terus print. Oke, langsung aja kita run. Data sebelum di sorting itu 7391481. Sorry, kita kebawain aja, run ulang. Nah, sebelum sorting itu 7391486, setelah di sorting di sini. Oke, jadi gitu penjelasan untuk soal yang kedua. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.